Hai Sobat Traveler, kali ini kita akan membahas sejarah singkat terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah. Sejak terbentuknya Provinsi Administratif Kalimantan, tahun 1950 telah muncul suara-suara yang menghendaki Kalimantan dibentuk lebih dari satu provinsi, yang secara terbuka muncul dari kalangan rakyat Dayak dalam 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Kota Waringin yang menginginkan dibentuknya Provinsi Kalimantan Tengah. Mulai tahun 1958, segala keinginan hasrat rakyat dari 3 kabupaten itu secara bertubi-tubi telah disampaikan baik berupa pernyataan mosi, resolusi, dan lain-lain dari partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan yang mendukung dan mendesak terbentuknya Provinsi Otonom Kalimantan Tengah. Hal yang sama dilakukan oleh Ikatan Keluarga Dayak atau IKAD. Banjarmasin memprakarsai pembentukan panitia penyalur hasrat rakyat Kalimantan Tengah di Banjarmasin yang mengeluarkan resolusi berisi tuntunan agar pemerintah pusat segera membentuk provinsi keempat, yakni Provinsi Otonom Kalimantan Tengah. Atas terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yang dipandang tidak akomodatif menyebabkan keadaan keamanan dan ketentraman di 3 kabupaten menjadi terganggu. Terjadi bentrokan bersenjata dan kesalahpahaman antara aparat keamanan dan organisasi militan. Upaya memperjuangkan Provinsi Kalimantan Tengah yang otonom terus dilakukan, hingga pada puncaknya melaksanakan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah yang dilangsungkan di Banjarmasin dari tanggal 2 Desember hingga tanggal 5 Desember 1956. Dengan pimpinan Ketua Presidium Mahir Mahar, Kongres berhasil melahirkan resolusi dan mencetuskan ikrar bersama patum resolusi selengkapnya, mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Kalimantan Tengah sudah dijadikan suatu provinsi otonom. Selain itu, Kongres juga membentuk Dewan Rakyat Kalimantan Tengah yang selanjutnya bersama-sama Gubernur RTA Melono menghadap pemerintah pusat menyampaikan keputusan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah serta memberikan penjelasan. Dengan demikian, telah terdapat saling pengertian dan kesesuaian pendapat antara Dewan Rakyat Kalimantan Tengah dan pemerintah pusat. Akhirnya, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan pada tanggal 28 Desember 1956, antara lain menetapkan terhitung mulai 1 Januari 1957 membentuk kantor persiapan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan langsung di bawah Kementerian Dalam Negeri dan sementara ditempatkan di Banjarmasin. Gubernur RTA Melono selanjutnya mendapatkan tugas dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu mengemban tugas sebagai Gubernur pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah semenjak Celikriwut. Bupati Kepala Daerah Kota Waringin diangkat naik pangkat menjadi residen pada Kementerian Dalam Negeri, ditugaskan membantu Gubernur pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan George Obos, Bupati Kepala Daerah Kapuas, kemudian ditempatkan pada kantor Gubernur Kalimantan di Banjarmasin dan diangkat diperbantukan pada Gubernur pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan terbentuknya kantor persiapan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, maka mulailah dibicarakan wacana tentang tempat kedudukan pemerintah daerah atau tempat kedudukan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Warga dari 3 kabupaten masing-masing menghendaki agar ibu kota Kalimantan Tengah ditempatkan di daerah mereka masing-masing, disertai argumentasi yang diikuti dengan silang pendapat. Berkenaan dengan kondisi itu, Gubernur pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah RTA Melono mengambil suatu kebijakan, membentuk suatu panitia untuk merumuskan dan mencari di mana daerah atau tempat yang pantas untuk dijadikan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Panitia tersebut diketahui oleh Mahir Mahar, didampingi oleh 6 orang anggota, 2 diantaranya adalah Cirikiwut dan Geobos. Sesudah panitia mengadakan rapat-rapat dan menghubungi tokoh-tokoh Kalimantan Tengah dan para pejabat TNI, Polri, serta sipil tingkat Kalimantan di Banjarmasin antara lain mendapatkan restu dari Kolonel Kesno Otomo, Panglima Tentara dan Teritorium 6 Tanjung Pura. Telah didapat kesimpulan disebutkan bahwa sekitar desa Pahandut di kampung Bukit Cekan dan sekitarnya Bukit Tangkiling ditetapkan untuk calon ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah.
Pada akhir bulan Januari 1957, panitia berangkat menuju calon ibu kota yang dimaksud dipimpin Ketua Panitia Mahir Mahar, seraya mengadakan penelitian, pembicaraan, dan rapat dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat yang pada akhirnya mendapatkan persetujuan sepenuhnya baik oleh Gubernur RTA Melono maupun pemerintah pusat bahwa daerah tersebut menjadi calon ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk namanya masih harus dicari yang sesuai dengan maksud dan tujuan daripada pembangunan kota tersebut. Namun untuk sementara disebutkan Pahandut calon ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Demikianlah dalam waktu lebih kurang dari 4 bulan. Kemudian pada upacara adat Gerakan Mandau Talawang Pancasila di lapangan Bukit Ngalakang, Pahandut 18 Mei 1957, Gubernur RTA Melono dan pidatonya menyatakan pihaknya mempunyai cita-cita untuk memberi nama ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah disesuaikan dengan jiwa pembangunan dan tujuan suci. Nama yang dipilih adalah Palangkaraya. Palangkaraya artinya tempat yang suci, yang mulia dan besar. Kalimantan Tengah yang dilahirkan dalam suasana suci Hari Raya Idul Fitri dan Hari Paskah agar tetap memelihara kesucian dan kemuliaan. Hari Raya keagamaan Islam dan Kristen pada mulai Mei 1957 itu masing-masing jatuh 1 Mei 1957 Hari Raya Idul Fitri dan 30 Mei 1957 kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya, dengan keluarnya Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 yang ditetapkan dan diundangkan pada 23 Mei 1957, maka berakhirlah tugas RTA Melono sebagai Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, pemerintah pusat menunjuk mengangkat kembali RTA Melono menjadi Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah definitif. Provinsi Kalimantan Tengah waktu terbentuknya hanya memiliki 3 kabupaten daerah tingkat 2, yaitu Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Kota Waringin yang selanjutnya dimekarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 1959 menjadi 1. Kabupaten Barito dimekarkan menjadi 2 kabupaten, yakni Kabupaten Barito Utara dengan ibu kotanya Muara Tewe, Kabupaten Barito Selatan dengan ibu kotanya Bontok. Kabupaten Kapuas tetap tidak mengalami perubahan. Kabupaten Kota Waringin dimekarkan menjadi 2 kabupaten, yakni Kabupaten Kota Waringin Timur dengan ibu kotanya Sampit, Kabupaten Kota Waringin Barat dengan ibu kotanya Pangkalambun. Dengan telah dapat terbangunnya sarana dan prasarana untuk kantor dan perumahan di Palangkaraya, maka dengan surat keputusan Mendagri tanggal 22 Desember 1957, kedudukan pemerintah daerah Kalimantan Tengah yang sebelumnya di Banjarmasin dipindahkan ke daerah hukumnya sendiri, yaitu Palangkaraya, terhitung 1 Januari 1960. Dengan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya usul pemekaran kabupaten tersebut dikabulkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002. Sehingga Provinsi Kalimantan Tengah berhasil dimekarkan dari 5 kabupaten dan 1 kota menjadi 13 kabupaten. 1 kota dan 8 kabupaten baru tersebut telah diresmikan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI di Jakarta tahun 2 Juli 2002. Adapun gubernur dan pejabat dan sedang memimpin Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya adalah 1. RTA Melono tahun 1957 hingga tahun 1958. 2. Cilik Keribut 1958 hingga 1967. 3. Reynold Silvanus 1967 hingga 1978. 4. Agara 1978 hingga 1983. Edi Sabara 1983 hingga 1984. Gatot Amri 1987 hingga 1989. Yang ketujuh, Suparmanto 1989 hingga 1994. Yang kedelapan, Warsito Rasman 1994 hingga 1999. Rapi Udin Hamarung 1999 hingga 2000. Asmawi Agani tahun 2000 hingga 2005. Sojuangon Sitomorang
23 Maret hingga 4 Agustus 2005. Agustin Tirasnarang 2005 hingga 2010 dan 2010 hingga 2015. Hadi Prabowo 5 Agustus 2015 hingga 25 Mei 2016. 14. Sugianto Sabran 25 Mei 2016 hingga sekarang. Demikianlah sejarah singkat Provinsi Kalimantan Tengah edisi tahun 2019 dan 14 gubernur yang sudah memimpin Provinsi Kalimantan Tengah ini. Saya Rahman, terima kasih.